Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk memenuhi undangan dari kami, yaitu diseminasi budaya positif, membangun budaya positif di sekolah, yang merupakan aksi nyata dari pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Pada kesempatan pagi hari ini yang akan menyampaikan aksi nyata ini adalah Ibu Puji Narimawati MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Selomerto atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 2 Selomerto. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mendiseminasikan aksi nyata terkait membangun budaya positif di sekolah. Izinkan saya Puji Narimawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Selomerto Wonosobo, berbagi begitu ya praktek yang sudah kami terapkan setelah kami belajar melalui beberapa modul di pendidikan guru penggerak. Program pendidikan guru penggerak atau PPGP yang kami ikuti ini merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya. Perjalanan pendidikan guru penggerak ini cukup panjang ya Bapak Ibu. Kami harus melalui berbagai lokakarya dan modul yang harus kami ikuti. Sekitar 9 bulan nanti baru program ini selesai. Mohon dukungannya, mohon doanya, semoga kami bisa tetap sehat, semangat, kuat ya bisa menjalani pendidikan ini. Ada banyak modul dan satu kali modul itu memerlukan waktu sekitar 2-3 minggu gitu ya. Dalam satu kali modul untuk diselesaikan itu ada beberapa aktivitas guru penggerak yang kami laksanakan baik daring maupun luring. Ketika daring kami harus fokus di Learning Management System atau LMS ya. Di sana ada beberapa langkah yang harus kami ikuti yang disingkat Merdeka ya, R-nya 2. M-nya itu adalah mulai dari diri ya, kita belajar di sana ada video, artikel yang harus kita baca begitu ya, kemudian harus menjawab berbagai pertanyaan di sana. Kemudian ada eksplorasi konsep, kita menggali gitu ya berbagai teori-teori yang sedang fokus dipelajari terutama di kurikulum Merdeka ini. Kemudian ada di ruang kolaborasi, kita belajar berdiskusi dengan teman satu kelompok, kemudian mempresentasikan apa yang kita pahami. Kemudian di refleksi terbimbing, kita dibimbing oleh fasilitator. Kemudian di demonstrasi kontekstual, kita harus membuat sebuah karya. Baik itu bentuk infografis, PPT, atau video. Gitu. Kemudian kita share dan ditanggapi oleh teman kita yang lain. Kemudian di elaborasi pemahaman, kita akan belajar dengan instruktur begitu untuk memahamkan ya materi yang ada di modul tersebut. Kemudian di koneksi antar materi kita harus menghubungkan antar materi yang sudah kita pahami. Dan terakhir kita harus membuat aksi nyata. Aksi nyata ini bentuknya penerapan dari modul yang kita pelajari. Nah, hari ini adalah Bapak Ibu diundang untuk hadir di sini dalam rangka untuk saling berbagi di sini terkait aksi nyata modul 1.4 yang kami pelajari. Kenapa di dalam pendidikan guru penggerak ini aksi nyata begitu penting? Karena menurut Mary Ebner hanya ada satu bukti dari kemampuan yaitu tindakan. Seseorang yang pintar mungkin ya, tetapi kok tindakannya nggak ada, itu belum dianggap dia memiliki aksi nyata gitu. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ini kita dilatih untuk menerapkan sebuah teori, baik di kelas maupun di sekolah. Nah, di aksi nyata modul 1.1 awal kami belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata saya
menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kenapa saya memilih ini? Karena setelah saya belajar di modul tersebut, saya dapat banyak ilmu bahwa guru itu tidak boleh memaksakan murid agar mengikuti keinginan gurunya. Kemudian murid harus diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Kemudian membuat hubungan antara guru dengan murid itu menjadi lebih baik ketika kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, baik, kita simak terlebih dahulu video aksi nyata saya di kelas. Ini kelas saya sebelum belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masih Teacher Centered Learning. Artinya, metode pembelajaran yang saya pilih masih bersifat satu arah selama proses belajar, yaitu lebih banyak mendengarkan materi dari guru. Tentu saja murid-murid saya sangat bosan, jenuh, ngantuk, dan tidak bahagia dalam belajar bahasa Inggris. Setelah mempelajari rangkaian modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, alhamdulillah saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Lantas, seperti apa kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut di kelas saya? Mari kita lihat perubahannya. Aksi nyata saya adalah mengubah pembelajaran dari Teacher Learning Center menjadi Student Learning Center. Alasannya karena berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu kodratnya harus berpihak pada murid. Guru berkewajiban untuk melayani murid agar murid bahagia dalam belajar. Contohnya, guru menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik untuk menyampaikan materi bahasa Inggris di kelas, seperti bermain snake and ladder, map of tone, roulette, dan sebagainya. Jika ditanya bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, tentu saya suka Aida Kristina Manusia dari kelas 10 SMP Negeri 2 Purwokerto. Saya suka sekali diajar karena pas diajar guru dan perhatikan. Saya juga bisa melakukan ini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hikmawati, merupakan rekan kerja dari Ibu Puji Narimawati yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sejauh pengamatan saya, sejak Ibu Puji Narimawati mengikuti kegiatan tersebut, ada banyak perubahan yang dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk murid, sehingga murid menjadi lebih semangat untuk belajar. Kemudian, dalam proses pembelajaran pun, Ibu Puji juga saya lihat sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal itu terbukti sebelum pembelajaran dengan media interaktif, Ibu Puji melakukan kesepakatan belajar bersama dengan murid. Salam sukses selalu dan semangat Bu Puji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, itu tadi contoh aksi nyata yang pertama, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya ambil dari salah satu konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sampai ini, adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Bu Ranon, Pak Iim, bisa minta pengeras suara Bu Sundari? Bu Ranon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranon Emida, saya guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Selomerto. Terima kasih, baik sekali, dan saya sangat mengapresiasi apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Puji Narimawati mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ingin saya tanyakan, tadi disampaikan mengenai berpihak pada siswa. Selain berpihak kepada siswa, adakah nilai lain dari filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ranon yang sudah tadi menyampaikan pertanyaannya. Adakah konsep lain ya? Kalau tadi saya fokus pada pendidikan itu berpihak pada murid, adakah konsep lain selain berpihak pada murid? Begitu nggih pertanyaan yang saya tangkap. Terima kasih Bu Ranon, pertanyaan yang sangat luar biasa.
Sebelum saya menjawab ke sana, saya sampaikan sedikit ya tentang bagaimana sih pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentang pendidikan ya. Menurut beliau gitu ya, pendidikan adalah tuntunan ya terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, dari sana dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya banyak sekali, tetapi saya merangkum hanya beberapa ya. Yang pertama itu menuntun, ada kata kunci menuntun. Jadi kita itu nggak bisa memaksa anak untuk menjadi ABC karena mereka itu sebenarnya sudah punya bakat alami gitu ya, dan kita itu hanya menuntun, mengarahkan begitu ya, sesuai dengan minat dan bakat mereka itu. Yang kedua, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat alam ini kita ketika melakukan pembelajaran itu juga melihat budaya gitu ya, melihat lingkungan sekitar, melihat kebiasaan-kebiasaan mereka. Kemudian kodrat zaman ini terkait dengan kekinian ya. Lagi zaman apa? Oh, zamannya sekarang dunia digital. Oh, zamannya teknologi. Berarti mau nggak mau guru ini harus beradaptasi begitu dengan kesukaan mereka ya. Sehingga kita bisa berkolaborasi dengan murid. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi. Jadi kalau kita nggak mengenal potensi mereka apa, bagaimana kita bisa mengembangkannya gitu. Jadi yang paling penting kita tes dulu ya, anak-anak itu punya potensi apa. Paling nggak kita paham anak-anak ini memiliki potensi apa yang kemudian bisa kita kembangkan. Nah, anak-anak mesti akan suka ketika mereka merasa kita membimbing mereka hingga menjadi sesuatu, begitu ya. Kemudian yang keempat, bermain adalah tuntutan jiwa anak. Karena mereka sukanya bermain, pasti mereka nggak suka pembelajaran itu yang tegang, ya kan? Mereka suka itu yang menyenangkan, yang pakainya game gitu ya. Kita kadang tuh terjebak pada persoalan harus mengejar selesai materi. Tapi ternyata apa? Di akhir itu mereka nggak senang dengan materi yang kita berikan. Sepertinya kita memaksakan mereka menjejal materi. Bagaimana kalau kita ubah mindset kita, memberikan sedikit, mereka senang dan mereka ingat begitu ya, pelajaran yang sedikit tapi mereka itu ingat bahwa itu tuh berguna, tidak hanya di kelas tapi ketika mereka lulus itu pelajaran yang kita ajarkan itu kepake gitu. Jadi kita lebih ke mendalam daripada kita banyak tapi ternyata nggak ketangkep semua gitu. Nah, bermain ini adalah menuntut memang ya, menuntut kita untuk menyediakan waktu lebih banyak, memikirkan apa sih yang disukai anak-anak, bermain dengan cara seperti apa sih yang disukai anak-anak. Kemudian yang terakhir, karakter dan budi pekerti merupakan hal penting untuk dipersiapkan dalam kehidupan anak. Jadi kadang-kadang tadi karena materi yang banyak kita lupa bahwa ternyata ada yang lebih penting loh dari sekedar menanamkan pengetahuan mereka. Ada sikap, ada karakter yang sebenarnya harus kita bangun gitu ya. Apa sih keinginan kita anak-anak lulus dari SMP Negeri 2 Selongmerto ini? Karakter seperti apa yang kita inginkan? Disiplinkah gitu ya? Kalau SMP Negeri 2 Selongmerto kan sudah terimage-kan ya. Disiplinnya bagus loh kalau di SMP 2 Selongmerto. Apakah kita termasuk orang yang berkontribusi dalam menegakkan kedisiplinan tersebut ataukah kita termasuk yang cuek begitu ya? Nah, ini bagus sekali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita fokus kepada karakter anak. Jangan sampai kita hanya kemudian berbicara dengan anak itu hanya sebatas materi ya, persoalan menyelesaikan bab demi bab gitu ya, dan tidak ada yang terpatri. Itu dasar pendidikannya ada 5, sebenarnya masih banyak Bu Ranon, tapi ini yang saya tangkap dari yang saya pelajari di modul 1.1 itu ada 5 yang poin inti begitu ya, poin inti. Kalau poin pertamanya itu adalah memang menuntun dan berpihak pada murid gitu. Ini nanti yang akan menjadi filosofi landasan kurikulum merdeka ke depan ya. Kalau nggak ganti kurikulum, tapi semoga akan panjang ya usianya. Itu bisa ditangkap penjelasan saya Bu Rana? Oh ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke aksi modul yang berikutnya. Baik, di aksi nyata modul 1.2, tadi kan 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di aksi nyata modul 1.2 ini kami belajar tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak gitu. Nah, yang saya ambil aksi nyatanya adalah bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid melalui kegiatan pemilihan ketua OSIS ya.
Apa yang kita pelajari di modul ini? Kita belajar tentang nilai-nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah berpihak pada murid, kemudian mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nah, 5 nilai ini harus dimiliki oleh seorang guru. Karena ini sangat bermanfaat ya, ketika guru-guru itu memiliki nilai-nilai ini, dia bisa memajukan kelas, dia bisa memajukan sekolah ya, berpihak pada murid. Kita harus mandiri, kita harus mau berkolaborasi, kita harus mau menjadi guru yang reflektif, kita harus inovatif gitu. Nah, ini nilai-nilai guru penggerak. Selain nilai-nilai, kita juga belajar tentang peran ya. Peran guru penggerak itu ternyata ada 5. Apa perannya? Yang pertama, kita harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran ya di kelas tentunya. Kemudian kita harus mampu menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu ya komunitas yang ada di sekolah, komunitas di luar sekolah juga bisa ya. Kemudian bisa menjadi coach ya bagi guru lain. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, yang aksi nyata yang saya ambil ini yang di bagian kelima ini, mewujudkan kepemimpinan murid. Walaupun demikian, tetap nomor 1 sampai 4 itu nanti masuk di dalam kegiatannya. Jadi aksi nyata saya yaitu kegiatan pemilihan ketua OSIS. Kita lihat dulu bagaimana kegiatan pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 2 Silomerto. Student Agency atau kepemimpinan murid. Kita simak dulu video berikut ini. Memberikan motivasi, dan akhirnya mereka paham bahwa OSIS adalah sebagai wadah siswa penggerak nantinya. Siapapun yang terpilih nanti atau kemarin yang terpilih itu siap didukung oleh semua pihak, dan yang kalah pun juga siap untuk mendukung. Nah, ini aksi nyata terkait dengan mewujudkan kepemimpinan murid melalui pemilihan kegiatan OSIS ya, pemilu ya, pemilu di tingkat OSIS, pilketos kalau kita namanya. Baik, sampai aksi nyata 1.2, nilai dan peran guru penggerak, ada yang mungkin mau bertanya? Ya, silakan Bu Sundari, bentar menunggu mic-nya. Terima kasih Bu Puji Narimawati yang sudah memberikan pemaparan yang sangat begitu berharga buat kami tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ibu Sundari mengajar mata pelajaran IPA. Saya sangat tertarik dengan nilai
guru penggerak yang disampaikan oleh Bu Puji Narimawati tadi, yaitu nilai reflektif. Karena sepertinya saya belum bisa melaksanakan secara konsisten begitu. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan nilai guru di mana guru itu harus reflektif agar bisa menjadi guru yang sebenarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Yang saya tangkap intinya bagaimana sih kita menjadi guru yang reflektif itu, karena ini masih mungkin baru ya. Sebenarnya pernah di kurikulum 2013 itu ada jurnal-jurnal refleksi ya di bawah, tapi kadang kita nggak mengoptimalkan itu. Dan di kurikulum Merdeka ini dimunculkan kembali, dan itu menjadi salah satu yang penting. Bagaimana agar kita menjadi guru yang reflektif? Reflektif itu adalah kita mampu gitu ya menilai diri kita sendiri. Kita bersifat terbuka, dinilai juga oleh orang lain, dinilai oleh murid kita, dinilai oleh rekan sejawat kita, dinilai oleh kepala sekolah kita. Tidak ada kemudian kita merasa takut ya untuk dinilai, bahwa penilaian itu bukan untuk mencari kelebihannya saja, tapi untuk juga mencari sisi-sisi negatif yang kemudian nanti itu jadi pelajaran buat kita, agar nanti kedepannya kita jadi lebih baik lagi gitu. Nah, ketika dikontekskan tadi pertanyaan Bu Sundari, bagaimana contohnya ketika di kelas? Di kelas, ketika misalnya kita selesai mengajar, tidak ada salahnya kemudian kita menanyakan kepada murid kita, "Nak, apa yang kamu pahami dari belajar kita? Apa yang kamu sukai?" Gitu ya. Kemudian apa yang kurang dari pembelajaran kita satu pertemuan ini gitu ya. Jadi ada yang kurang, anak-anak kita latih untuk menyampaikan pendapat mereka. "Bu, nggak asik Bu kayak gini Bu, kayak gini tadi tuh pembagian kelompoknya nggak adil," misalnya gitu. Nah, ini kita sedang melakukan refleksi. Oh ya, yang adil gimana? Yang adil ya disebar Bu, yang pinter jangan kelompok jadi satu. Kadang-kadang biasanya seperti itu, anak-anak yang pinter tuh nggak mau gitu ya berkelompok dengan anak-anak yang kurang gitu, sehingga nanti kelompok yang mengumpul ini selesai lebih dulu, sedangkan anak-anak yang kurang biasanya terakhir gitu ya. Nah, ini kan berarti kita sedang melakukan refleksi ya. Oh ya, berarti ke depan saya harus membuat strategi bagaimana menyusun kelompok ini agar efektif, agar bagus gitu. Yang kedua, bagaimana ketika penerapannya di tingkat sekolah? Kalau tadi tingkat guru ya. Tingkat guru refleksi kepada sesama murid. Kemudian sesama rekan sejawat. Kita jangan menutup diri ketika misalnya ada teman sesama, misalnya guru mapel IPA, nanti misalnya teman rekan guru IPA yang lain kemudian hadir ke kelas kita. Memang kadang tidak pede ya ketika kita kemudian, saya saja ketika disupervisi Pak Oktri misalnya gitu kadang-kadang deg-degan, rasanya tuh nggak karuan loh Pak Oktri, jangan dikira saya tuh berani gitu, saya tuh mesti keringat dingin juga gitu ya. Tetapi kita membayangkan bahwa nanti ketika sudah ada Pak Oktri di dalam, beliau akan memberikan ya masukan-masukan. Nah, masukan-masukan itu sangat berguna. Contoh kemarin ketika Pak Oktri sudah menilai kelas saya meminta pendapat beliau, "Pak, saya kurangnya apa?" gitu ya. Nah, Pak Oktri mengatakan, "Bu Puji sudah bagus, tapi," nah tapinya ini yang harus kita ingat. Tadi kan yang presentasi kan ada harusnya 4 kelompok. Tapi tadi yang diberi kesempatan presentasi cuma 2 kelompok. Berarti kan yang 2 belum. Berarti salahnya di mana? Salahnya di cara mengelola waktunya gitu ya. Karena memang persiapan untuk presentasi apalagi bahasa Inggris itu kan berarti double. Karena mereka harus menyiapkan kata-kata dalam bahasa Inggris ya kan. Kalau misalnya bahasa Indonesia atau kan langsung maju aja gitu ya. Mereka kan harus mengolah dulu. Nah, ini harus dipikirkan. Nah, artinya pembelajaran saya berikutnya saya harus memikirkan ini begitu ya. Oh, berarti saya harus menyusun strategi bagaimana agar waktunya cukup. Oh, presentasinya berarti dikurangi. Kalau kemarin misalnya 5 poin yang harus dipresentasikan, oh berarti cukup 2 poin saja biar semuanya bisa maju semuanya. Nah, ini refleksi. Refleksi di kegiatan sekolah bagaimana? Tadi kegiatan Pilketos, ya paling enggak panitianya dari Pilketos itu melakukan rapat evaluasi. Apa sih yang kurang dari Pilketos kemarin? Oh, ternyata masih ada banyak suara yang rusak. Berarti besok kita harus melakukan sosialisasi bagaimana cara menyoblos yang benar, bagaimana tidak boleh memilih 2 dan sebagainya. Seperti itu Bu Sundari. Jadi ada contoh yang di kelas, kemudian intinya saya sampaikan sedikit tentang
reflektif ya. Bagaimana sih reflektif itu? Jadi reflektif itu apa sih gitu ya? Reflektif itu usaha untuk menilai atau mengkaji atas apa yang telah dilakukan seseorang. Jadi guru yang memiliki sifat reflektif itu berarti dia mau mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Apakah itu berdampak negatif, apakah itu berdampak positif, baik bagi dirinya maupun muridnya. Tidak hanya bagi muridnya saja tapi juga bagi dirinya. Akhirnya kita jadi belajar, akhirnya kita jadi berkembang, jadi lebih baik daripada yang kemarin. Nah, sikap ini yang nanti akan menjadi dasar untuk melakukan kegiatan atau tindakan selanjutnya. Begitu Bu Sundari, bisa menangkap penjelasan saya, Bu Sundari? Ya, terima kasih Bu Puji Narimawati, sangat penjelasannya sangat sangat berkesan buat saya. Jadi di sini saya jadi menjadi tahu bahwa kita harus menjadi seorang guru yang reflektif dengan tujuan untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik. Begitu lagi. Ya Bu? Betul sekali. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Sundari. Bisa kita lanjutkan lagi ya di aksi nyata berikutnya, yaitu modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak ya. Aksi nyata yang saya canangkan di sini adalah terkait pencegahan 3 dosa besar pendidikan ya. Jadi setiap guru penggerak itu harus memiliki visi. Nah, visi ini yang akan menjadi landasan ya seseorang guru penggerak itu untuk berbuat begitu ya, untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, visi guru penggerak yang saya canangkan adalah terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berprestasi dan terampil dalam berkarya. Tapi dari 3 poin ini kan saya belum mampu untuk melakukan aksi nyata ketiga-tiganya. Saya memilih salah satu dan saya prioritaskan di akhlak mulianya terlebih dahulu. Sehingga prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mewujudkan murid yang berakhlak mulia dengan kegiatan pencegahan 3 dosa besar pendidikan. Sangat miris karena memang 3 hal ini menjadi PR nasional begitu ya. Sehingga paling enggak kita sekolah kecil, sekolah pinggiran ini setidaknya memiliki sedikit kontribusi gitu ya terhadap kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Apa 3 dosa besar pendidikan itu? Yang pertama adalah kita harus mendorong ya semua warga sekolah itu untuk menolak intoleransi, stop bullying dan stop kekerasan seksual. Baik, kita lihat bagaimana bentuk pencegahannya terlebih dahulu. Pencegahan 3 dosa besar pendidikan melalui video berikut ini. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun
Siapa kita? Di sanalah ku rasa senang, tanahku tak ku engkau ku bangga. Baik, dari aksi nyata ini mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Kipti. Bisa berkenalan terlebih dahulu. Bisa berdiri, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Selomerto. Berdasarkan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Puji Narimawati dan sudah kita lihat semuanya, bahwasanya kegiatan deklarasi penanganan 3 dosa besar itu sudah kita lakukan bersama-sama dan diikuti semuanya. Untuk itu, apakah ada tindak lanjut dari kegiatan yang tadi sudah dideklarasikan, bahkan bukti-bukti anak juga sudah ada di kelas masing-masing? Ada kegiatan yang khusus spesial untuk penanganan 3 dosa besar ini? Yang kedua, bagaimana tindakannya ketika ada kasus anak ataupun siapa yang di situ ada kasus mengenai entah itu intoleransi ataupun pembulian, bagaimana cara penanganannya supaya kita, sekolah kita SMP Negeri 2 Selomerto terbebas dari 3 dosa besar tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa sekali dan ini sepertinya pertanyaan kegelisahan kita semuanya sebenarnya ya. Dan kenapa ini menjadi alasan saya mengambil akhlak mulia, karena ini bagi saya jauh lebih penting daripada yang prestasi dan terampil. Prestasi dan terampil itu penting gitu ya, tetapi ini lebih mendasar. Ini karena menjadi nyawanya anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak nggak punya karakter, nggak berakhlak mulia, bagaimana mereka bisa berprestasi? Bahaya nanti ketika mereka berprestasi tapi karakternya nggak ada gitu ya. Dan bagus sekali tadi pertanyaan, apakah kegiatan ini kemudian berkelanjutan? Ya, jadi ini adalah sebenarnya kegiatan awal. Ada pencegahan, ada penanganan. Jadi kegiatan yang tadi 3 dosa besar mulai dari deklarasi, ada fakta integritas, itu adalah program dari pencegahannya. Anak-anak kan belum paham, anak-anak itu melakukan pelanggaran, anak-anak itu melakukan kesalahan, tapi mereka tuh nggak tahu mereka tuh sedang melakukan kesalahan apa. Nah, kita sosialisasikan dulu, kita deklarasikan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk-bentuk bullying, bentuk-bentuk intoleransi gitu ya. Pencegahan itu baru kita tahap sosialisasi, tapi tetap harus ada kegiatan penanganan. Penanganan lebih lanjut setelah acara deklarasi dan fakta integritas itu, kita kemudian juga mengundang dari kejaksaan ya. Kita mengundang murid-murid untuk disosialisasikan terkait materi-materi bagaimana agar mereka tidak melakukan bullying ya. Karena bullying ini sekarang marak sekali di media sosial begitu ya. Nah, kita mengundang dari kejaksaan, kita juga sosialisasi dari Kapolres. Nah, bagaimana penanganannya? Ini memang pembinaan dari tim bimbingan konseling yang ada di SMP Negeri 2 Selomerto ya. Di sekolah kami ada
berapa? 6 ya, 6 guru BK kalau tidak salah. Mereka saling berkolaborasi. Bagaimana beberapa kasus itu alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Mulai dari kasus intoleransi kita pernah gitu ya. Kemudian kasus bullying kita juga pernah. Kasus kekerasan seksual belum pernah ya. Alhamdulillah jangan pernah. Tapi 2 ini kita sudah pernah. Intoleransi kita tangani, kita panggil anaknya gitu ya. Kita kemudian pakai segitiga restitusi ya yang kita pelajari di guru penggerak ini. Kita tanya dulu kenapa alasannya melakukan seperti ini, kemudian kita arahkan apakah mereka tahu gitu ya, apa kesalahan mereka begitu, dan kemudian ketika kemudian bisa diselesaikan di tingkatan siswa dan guru BK selesai. Nah ada beberapa kasus yang tidak selesai, kita harus menghadirkan orang tua, kita harus menghadirkan wali kelasnya, kesiswaan, bahkan kepala sekolah kita gelar kasus gitu. Itu untuk kasus-kasus yang besar tidak terselesaikan kita mengadakan gelar kasus. Nah, untuk kasus-kasus yang kecil itu biasanya bisa diselesaikan oleh wali kelas begitu ya. Itu untuk pembinaan bimbingan konseling ada tersendiri, kemudian sekarang ada kegiatan proyek sosiodrama. Anak-anak untuk P5-nya kita arahkan agar mereka membuat sosiodrama dengan mengambil tema 3 dosa besar pendidikan ini. Jadi mereka akan real mengambil contoh-contoh kasus yang ada di lingkungan sekitar mereka, tapi kemudian ditampilkan dalam bentuk sebuah drama begitu yang itu akan dipentaskan. Nah, ini masih proses, kita butuh waktu sekitar 1 hingga 2 bulan ya, 1 hingga 2 bulan hingga nanti anak-anak bisa mementaskan. Nah, bisa jadi kita akan kaget ternyata kok ada kasus-kasus bullying yang seperti itu. Nah, ini harus kita tangani agar akhlak anak-anak kita lebih baik. Seperti itu Bu Kipti penanganannya. Jadi kita ada BK, kemudian ada kegiatan yang berpihak pada murid itu ya sosiodramanya ini gitu ya. Jadi dari sekolah memang sudah menjadi kewajibannya guru, wali kelas, kemudian BK itu melakukan pembinaan terkait dengan 3 dosa besar pendidikan ini. Harapannya sudah tidak ada lagi. Nah nanti kasus yang kemarin itu sudah tutup dan jangan lagi muncul. Semoga gitu ya, semoga ini menjadi PR bersama kita untuk saling berkolaborasi memberantas ya 3 dosa besar pendidikan ini. Seperti itu bisa ditangkap. Kita lanjutkan ke aksi nyata terakhir ini di modul 1.4. Oh ya, ini saya tambahan nanti saja ya. 1.4 saja. Nah, di aksi nyata modul 1.4 ini bagaimana kemudian ketika pemikiran tadi Ki Hajar Dewantara nanti bisa menjadi sebuah budaya positif, saya merefleksikannya di kelas saya gitu ya. Bagaimana saya membangun budaya positif itu melalui yel-yel dan kesepakatan di kelas saya. Cara membangun budaya positif di kelas bahasa Inggris, saya membuat English yel-yel dan membuat English Class Agreement. Harapannya dari yel-yel maupun English Class Agreement itu nantinya bisa menjadi keyakinan kelas gitu ya. Kita lihat di kelas 7A, jadi ada 6 kelas yang saya ampu dari kelas 7A sampai 7F ya. Di kelas 7A kita buat kata-kata yang positif, nilai-nilai kebajikan yang universal, yang itu akan menjadi inspirasi mereka, pengingat mereka ketika salah begitu. Dan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama di kelas. Kata apa sih gitu? Karena mereka 7A, simbolnya A, coba kita cari kata sifat yang bagus yang itu menjadi simbol kalian gitu ya. Dan muncullah kata-kata ini. 7A memilih aktif, artinya aktif, kemudian adventurous, suka berpetualangan, kemudian amazing, mengagumkan. Ini dari kelas 7A. Kemudian di 7B, karena B ya, mereka memilih brave, berani, brilliant, cerdas, dan best, terbaik. Kemudian kelas C, simbolnya C, kreatif, artinya kreatif, cheerful, artinya riang gembira, dan cool, artinya keren. Kemudian D, diligent, rajin, delightful, sangat menyenangkan, dare, berani. Kemudian kelas 7E, energetik, penuh semangat, excellent, bagus sekali, extraordinary, luar biasa. Dan di kelas 7F, mereka memilih fantastic, luar biasa, fun, menyenangkan, friendly, ramah gitu. Nah,
Setelah menyepakati itu, kemudian kita membuat gerakannya. Ini gerakannya mau seperti apa dari setiap kata yang mereka pilih tersebut. Nah, berikut adalah yel-yel dari kelas 7A. Kemudian di kelas 7B kemudian kelas 7C yang ini kelas 7D macam-macam anak-anak. Ini kelas ini ada yang sangat dan terakhir kelas 7F. Nah, apa sih manfaat yel-yel kelas tadi sebenarnya? Yel-yel itu sendiri adalah teriakan atau pekikan ya. Sebenarnya dari bahasa Inggris itu diartikan teriakan atau pekikan. Jadi kalau yel-yelnya lemes itu sebenarnya kurang ya sebenarnya, karena yel-yel itu berteriak, memekikan sesuatu yang bikin semangat yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, yang saya rasakan setelah kemudian mereka itu membiasakan memakai yel-yel itu, mereka kemudian melakukannya dengan penuh semangat ya. Kemudian dilakukan untuk membuat semua anggota itu jadi lebih kompak gitu ya. Kemudian media komunikasi agar mudah dalam menyampaikan pesan. Jadi pesan-pesan tadi, kata-kata kunci tadi bagi saya itu kata-kata positif yang syarat makna gitu ya. Dan pesannya itu kalau kemudian, "Nak, jadilah anak yang kreatif, kamu yang gini," panjang sekali itu nggak akan diterima anak gitu ya. Tapi anak-anak yang pesannya itu singkat itu kadang-kadang jauh lebih mengena begitu ya. Kemudian sebagai sumber inspirasi dan pengingat diri. Jika terjadi pelanggaran kesepakatan itu bisa untuk mengingatkan. Misalnya tadi di kelompok 7A itu ada kata aktif. Ketika saya mengajar kemudian anak-anak itu pasif, maka kemudian ayo kita yel-yel dulu gitu ya. Yel-yel dulu, maka ayo di sana ada A, ada aktif. Berarti harus aktif ya kan gitu. Yuk siapa yang berani bertanya, harus aktif yuk. Nah, itu untuk mengingatkan itu lebih enak karena sudah diucapkan berulang-ulang kali gitu ya. Kemudian ketika anak-anak di kelas 7D misalnya, banyak tugas-tugas tuh yang terlambat ya untuk dikumpulkan. Dan kemudian ayo yel-yel lagi ada kata diligent, rajin. Ayo, di situ ada kata diligent ya kan, harus rajin ya. Itu untuk mengulang-ulang lagi gitu. Dan misalnya 7B, ketika mau presentasi maju itu ada yang malu gitu ya, nggak mau lah Bu, malu gitu. Ayo yel-yel lagi ada kata brave, berani. Tuh ada kata-kata brave, berani, harus berani. Akhirnya tuh yang tadinya malu jadi berani. Nah, ini manfaat dari yel-yel yang telah saya terapkan di kelas. Berikut testimoni dari rekan sejawat saya, Ibu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah, guru PAI SMP Negeri 2 Selomerto. Saya satu sekolah yang sama dengan Bu Puji. Berdasarkan observasi beberapa minggu ini, saya memang melihat Bu Puji banyak perubahan. Beliau sangat inovatif membuat berbagai media pembelajaran, sehingga murid-murid suka belajar bahasa Inggris dan tidak mudah bosan. Selain media pembelajaran, beliau juga sering melakukan tepuk semangat dan game-game yang bervariatif. Sehingga saya terinspirasi untuk meniru apa yang dilakukan Bu Puji. Terima kasih Bu Puji, sangat inspiratif, semoga sukses.
Amin ya. Ini testimoni dari rekan saya Ibu Mariatul Kiptiyah. Nah, selain yel-yel di aksi nyata modul 1.4 ini ada class agreement atau kesepakatan kelas. Class agreement ini berbeda dengan classroom rules ya atau aturan kelas. Nah, seringnya kita itu membuat aturan kelas, bukan kesepakatan kelas ya. Kalau aturan kelas itu cenderung lebih banyak kita ini yang intervensi ya. Kita membuat aturan yang harus dipatuhi oleh murid kita. Tetapi kalau kesepakatan kelas ini muncul dari anak-anak. Kita itu hanya mengarahkan dan ini kesepakatan bersama gitu ya. Sehingga harapannya nanti dari kesepakatan kelas ini bisa menjadi keyakinan kelas ya. Dari class agreement bisa menjadi class belief ya. Kalau sudah keyakinan berarti kayak sudah punya karakter gitu ya. Kelas ini punya karakter, punya nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati bersama. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh kalau aturan itu kamu harus datang tepat waktu ya. Tapi kalau kesepakatan kelas itu disiplin gitu ya. Jadi dia lebih universal gitu. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal tadi ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan terlambat. Nah, jangan terlambat itu kan negatif, ada jangannya. Kita bisa datang tepat waktu misalnya kayak gitu ya. Nah, ini dibuat untuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kita buat aturan 20. Coba tata tertib di sekolah itu kan banyak sekali. Akhirnya apa? Tidak ada yang mengena di anak karena terlalu banyak gitu ya. Bahkan anak-anak nggak hafal gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan terlalu berat karena lingkungannya SMP, anak-anak belum bisa nih kalau terlalu tinggi aturannya. Maka kesepakatan kelasnya apa gitu. Kemudian terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat gitu. Nah, ini salah satu kegiatan curah pendapat yang saya lakukan bersama kelas 7D ya. Kelas 7D ini memang kelas yang luar biasa anak-anaknya itu ya. Kayaknya itu tenang tapi menghanyutkan. Tenang tapi menghanyutkan. Banyak yang ada yang kurang begitu ya. Sehingga memang harus banyak dikasih terapi begitu ya. Agar mereka bisa lebih baik lagi. Nah, ini contoh aktivitas guru bersama murid ketika mendiskusikan nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati kelas untuk menjadi keyakinan kelas. Hasilnya, kesepakatannya adalah mereka membuat kesepakatan bahwa mereka itu harus menjadi anak yang disiplin, kemudian harus mau bekerja sama satu sama lain, kemudian harus menghargai, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, saya bawa kesepakatan kelas itu ke kelas bahasa Inggris saya untuk menyelesaikan sebuah tugas ya. Saya memanfaatkan kesepakatan kelas untuk menyelesaikan proyek menulis teks deskriptif tentang hobi dengan menggunakan media Canva dan aplikasi AnyFlip. Nah, class agreement disiplin, cooperated, appreciated, autonomous, dan responsible ini harapannya bisa membuat anak-anak itu mengumpulkan tugas tepat waktu dengan hasil yang optimal. Nah, kenapa perlu dibuat kesepakatan di awal? Karena saya lihat berdasarkan observasi saya, mereka memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab yang rendah gitu ya. Kemudian masih tampak kurangnya kreativitas digital. Padahal mereka memiliki HP, tetapi tidak digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang positif. Kemudian lemahnya kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Nah, apakah dalam pelaksanaannya itu ada murid yang melanggar kesepakatan kelas? Tentu ya, kesepakatan dibuat itu kadang-kadang ya memang tetap aja ada yang melanggar gitu. Ada salah satunya misalnya sering terlambat. Jika tidak segera ditangani maka pasti akan berdampak pada keterlambatan pengumpulan tugas proyek. Jadi kemudian saya mencoba menanamkan disiplin positif dengan menerapkan segitiga kamu sering sekali terlambat masuk kalau kamu mengetahui sebenarnya jam berapa seringnya kamu masuk jam berapa berarti kamu terlambat kan? Kalau boleh tahu apa alasan kamu melakukan? Saya sering melakukan kesiangan. Namun kesiangan kalau 1 atau 2 kali wajar ya, tapi kalau terlalu sering bisa jadi masalah, ya kan? Nah, kita cari solusinya ya.
Boleh begitu tahu kira-kira kenapa begitu sering banyak kesini. Saya sedang melihat bagaimana caranya kira-kira bagaimana memahami proses pasien saya itu bisa dilakukan ya. Lalu itu kira-kira ada masalah nggak usah di awal semoga besok tidak terjadi sia-sia. Apakah kamu ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati terkait masalah ini? Saya salah. Maka saya mulai besok saya akan berpikir. Itu tadi penanganan dengan segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi itu kita belajar tahapan-tahapan menyelesaikan ya sebuah pelanggaran dari sesuatu yang sudah disepakati. Tidak langsung kita marahi anak-anak, tapi kita tanya dulu alasan kenapa dia melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian mereka melanggar keyakinan apa yang sudah disepakati. Jadi mereka yang akan menjawab sendiri. Terus solusinya apa, gitu ya? Mereka nanti memberikan solusinya. Jadi akhirnya menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah contoh-contoh pelanggaran itu ada, maka kemudian kita juga mendiskusikan lagi contoh pelanggaran dan solusinya itu di kelas, gitu ya. Sehingga anak yang tadi melanggar itu bisa lebih kuat ya, masuk ke kelas itu tidak kemudian jadi minder, dia bisa lebih percaya diri, tetapi nanti jadi pembelajaran buat semuanya bahwa kita punya kesepakatan kelas yang harus disepakati dan itu diyakinkan kembali gitu ya, kesepakatannya itu agar lebih kuat gitu. Nah, akhirnya walaupun dengan berbagai pelanggaran akhirnya selesai. Dampaknya kesepakatan kelas ini bisa mengoptimalisasi penyelesaian tugas bahasa Inggris. Alhamdulillah karya e-book murid tentang describing text selesai sesuai kesepakatan bersama gitu ya. Dan menunggunya ya luar biasa, memang harus bersabar ya menunggu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan antara guru dengan murid. Nah, pengalaman belajar apa yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar dengan metode belajar merdeka. Di pendidikan guru bergerak ini ya, pendidikan guru penggerak ini saya belajar tentang konsep belajar merdeka itu seperti apa sih gitu ya. Dimulai dari diri itu kita merdeka ya dalam merefleksikan diri sendiri sesuai topik yang dipelajari. Jadi kita diajarkan untuk merdeka secara konsep berpikir begitu ya. Kemudian di eksplorasi konsep kita juga memilih apa sih yang akan kita gali gitu. Kadang-kadang kita memberikan materi itu cuma satu, jadi anak-anak tuh nggak ada pilihan gitu ya. Ya cuma itu yang mau dipelajari gitu ya. Ternyata di kurikulum merdeka itu dikasih banyak pilihan, jadi anak-anak itu biar mana dulu yang mau disukai. Kemudian di ruang kolaborasi ini memang eranya itu era kolaborasi ya sekarang itu. Jadi kita memang harus melatih anak-anak itu harus bisa kerja dalam sebuah tim, harus bisa berdiskusi di dalam kelompok, harus bisa mempresentasikan secara berkelompok ya. Orang yang kemudian kuat secara sendirian itu akan mudah dilemahkan. Tetapi kalau dia kuat secara berkelompok, dia akan terus gitu ya, akan terus kuat di sana. Kemudian di refleksi terbimbing, merdeka dalam mengutarakan pendapat kepada fasilitator. Kemudian di demonstrasi kontekstual, merdeka dalam mendemonstrasikan, ini nanti kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Kita nanti akan mendemonstrasikan karya itu dengan berbagai bentuk gitu ya, bisa infografis, video, slide PowerPoint. Nah, anak-anak juga seperti itu, biarkan mereka mempresentasikan produk itu dengan berbagai hal. E-book yang punya saya tadi itu sebenarnya itu dari berbagai aplikasi, tidak hanya langsung jadi satu. Jadi mereka itu pakainya bisa Canva, bisa Pixellab, bisa PixArt, bisa CapCut gitu ya, bisa Filmora, bisa KineMaster. Tapi nanti ketika sudah jadi PDF, ketika saya masukkan AnyFlip, semua jadi sama kelihatannya. Tapi prosesnya itu sebenarnya berbeda-beda. Jadi mereka sesuaikan dengan kemampuan mereka.
Kemudian kita belajar elaborasi itu kita mengklarifikasi. Kemudian koneksi antar materi, belajar menghubungkan antar materi. Jadi harusnya materi yang kita pelajaran ke siswa itu berhubungan antara satu bab dengan yang lain, tidak terpisah-pisah. Walaupun misalnya teks deskripsi, ada narasi, itu sebenarnya kita harus mampu membuat hubungan-hubungan itu. Kalau kamu kemarin belajar deskripsi, apa sih hubungannya ke narasi? Nah ini kadang-kadang kita kayak, yang kemarin ya udah selesai, sekarang kita belajar bab baru lagi gitu ya. Sebenarnya itu salah sebenarnya gitu. Kemudian di aksi nyata kita menerapkan bentuk aksi nyata yang sederhana saja tetapi bisa dilakukan di sekolah maupun di kelas yang kita ampu. Nah, kesimpulan dari apa yang saya paparkan adalah tentang membangun budaya positif di sekolah itu bahwa kita harus memahami konsep kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu sebelum membuat kesepakatan kelas. Ada anak untuk kesenangan, anak-anak itu butuh kebebasan gitu ya, yang kemudian harus kita pikirkan. Yang kedua harus memahami bahwa motivasi perilaku manusia itu berbeda-beda. Anak itu ada yang memiliki motivasi internal, ada yang memiliki motivasi eksternal. Motivasi internal berarti tanpa kita semangati, mereka udah bisa sendiri gitu ya, udah mandiri. Tetapi kalau eksternal ini harus dengan bantuan kita. Walaupun demikian memang yang paling bagus itu ketika anak-anak itu memiliki motivasi internal. Yang ketiga, dalam membangun budaya positif di sekolah itu kita harus memahami 5 posisi kontrol restitusi ya. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer ya. Jadi kita tuh kadang jadi guru itu tipe penghukum. Tipe penghukum itu dia biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Menyalahkan anak ini berarti guru tipe penghukum. Tipe pembuat orang merasa bersalah ya. Biasanya guru ini bersuara bisa lebih lembut ya. Tapi membuat anak jadi merasa bersalah. Kemudian tipe teman ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kadang-kadang saking deketnya gitu ya, saking deketnya karena CS-an nih sama anak-anak akhirnya apa? Harusnya contoh kasus saya kemarin misalnya karena saya deket sama anak, itu malah anak-anak akhirnya ngelunjak gitu ya maksudnya ya. Ada hal yang kemudian adalah Bu, nawar gitu loh, yang harusnya memang harus kamu selesaikan, ditawar gitu. Kemudian ada tipe pemantau, ini selalu memonitor, selalu mengawasi gitu. Nah yang paling bagus itu guru itu yang tipenya manajer ya. Gimana tipe manajer? Ini orangnya responsif, menunjukkan tanggung jawab sebagai guru dalam posisi terakhir ini. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini paling sulit memang tipe manajer ya. Tipe manajer ini dia dekat tapi tetap berwibawa gitu loh. Nah ini mari kita belajar bersama agar kita sampai ke tahapan menjadi guru yang memiliki posisi kontrol manajer. Kemudian kita harus memahami tahapan segitiga restitusi jika ada murid yang melanggar kesepakatan kelas. Tadi segitiga restitusinya kita menstabilkan identitas mereka ketika mereka salah. Kita tanya, kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu gitu ya. Terus keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati, kita ingatkan lagi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih gitu ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Nah ini namanya kita memakai segitiga restitusi. Nah harapannya kesepakatan kelas itu akan membentuk keyakinan kelas dan akhirnya lambat laun membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin boleh nanti ada tambahan satu tanya jawab satu orang saja Pak Adi. Bu Eka. Terima kasih waktunya, sangat menarik yang terakhir disampaikan. Yang akan saya tanyakan, di sini kan ada menyelesaikan tugas kelompok membuat e-book.
Nah, di situ kan pasti ada kesepakatan untuk mengerjakan secara kerjasama. Nah, apakah dalam kesepakatan itu dalam satu kelompok, kan biasanya anak kan belum tentu langsung menemukan kesepakatan jawaban. Apakah di situ ada anak yang melanggar kesepakatan dalam diskusi itu? Nah, jika ada yang melanggar dari kesepakatan diskusi itu, solusi apa yang terbaik yang bisa diterapkan ke anak sehingga membuat anak itu akan merasa semangat, bangkit untuk bisa menyelesaikan tugas e-booknya. Gitu aja, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya benar sekali. Dalam setiap tugas yang kita berikan kepada anak, apalagi tugas kelompok ini kan kadang ada yang anak rajin sama yang kurang gitu ya. Anak rajin itu kan pengennya cepet selesai ya kan. Yang kurang ini menunda-nunda biasanya atau kadang kurang paham. Nah, terjadi benar ketika di kelas 7D yang sudah saya buat kelompok itu, ternyata dalam pelaksanaannya banyak laporan dari Bu, ini sudah selesai Bu, tapi kurang 2 anak. Kelompok yang satu, Bu, saya sudah selesai, kurang 1 anak Bu yang belum mengumpulkan. Karena dalam satu e-book ini kan terdiri dari beberapa anak nih, satu kelompok ya. Jadi satu anak itu hanya diminta untuk mengumpulkan 1 teks deskriptif, 1 halaman saja, yang kemudian nanti digabung sehingga menjadi 1 buku ini. Nah, bagaimana solusinya? Anak-anak yang tertinggal ini gitu ya, karena sudah diberikan kesempatan berkali-kali deadline ya, sudah deadline tapi nggak mengumpulkan juga. Memang jika sampai deadline, sudah dikasih 3 kali deadline kok tidak mengumpulkan, tinggal gitu ya, ditinggal. Kemudian anak-anak yang tertinggal tadi saya kumpulkan lagi. Saya pakai segitiga restitusi, saya tanya, kenapa kok belum selesai? Ya, alasannya apa? Ada 1, Bu, nggak bisa pakai Canva tuh gimana? Padahal sudah saya jelaskan gitu ya. Oke, kamu kenapa nggak punya HP? Bu, HP saya itu nggak support ya. Ada HP tapi nggak bisa ya untuk mengoperasikan itu. Yang ketiga, sudah Bu, tinggal ngedit. Yang keempat, Bu, belum ada gambarnya, ya tinggal foto. Nah, ini adalah anak-anak yang tertinggal. Akhirnya saya jadikan 1 kelompok. Ya, anak yang tertinggal 1 kelompok. Kemudian dilatih lebih intens lagi. Oh, ternyata anak-anak ini butuh perhatian lebih. Kalau yang tadi mungkin mandiri, yang ini berarti kurang mandiri ya. Butuh sentuhan dari gurunya, butuh perhatian. Yuk kita duduk bareng sekarang pakai HP salah satu. Jadi mengerjakannya tidak harus pakai HP sendiri. Boleh memakai HP temennya, itu aplikasi untuk gratis ya. Akhirnya dengan dituntun, ya tadi memang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kan memang menuntun ya. Memang ternyata harus dituntun. Habis ini klik mana Bu? Klik ini. Habis klik ini, jadi memang ada tipe anak yang setiap 1 kali klik dituntun lagi. Kan ada anak yang cuma dikasih penjelasan, dia langsung bisa. Ada yang memang harus habis ini klik apa lagi, habis ini klik apa lagi. Memang ada yang seperti itu. Dan akhirnya jadi. Nah, anak-anak yang tadi akhirnya tetap kita akui gitu. Dah kan ternyata akhirnya bisa kan gitu ya. Jadi kira-kira apa yang membuat kalian tertinggal gitu ya? Kita juga harus tetap menguatkan. Oh ya, karena saya belajarnya kurang bersungguh-sungguh. Saya kurang punya nilai tanggung jawab Bu. Responsibelnya kami kurang. Nah, besok lagi gimana caranya? Besok lagi kami akan lebih bertanggung jawab. Besok lagi kami akan meluangkan waktu lebih banyak. Karena mereka akan jadi sadar, oh kemampuan mereka harus lebih berlari mengejar ketertinggalan dari teman-teman. Nah seperti itu ya Bu Eka. Jadi kita pakai segitiga restitusi, tidak langsung memarahi atas keterlambatan mereka. Tapi kita gali dulu alasan apa sih yang membuat mereka itu terlambat. Nah akhirnya selesai semuanya. Begitu, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Saya kembalikan lagi ke Pak Hadi untuk menutup acara. Terima kasih semuanya, peserta luar biasa. Demikian tadi paparan dari Ibu Buzina Rimawati tentang aksi nyatanya tentang budaya positif. Semoga kita dapat mengambil beberapa poin penting terkait dengan budaya positif yang dipelajari di pelatihan guru penggerak. Demikian dari kami, terima kasih atas atensinya dari Bapak Ibu semuanya.
Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.